Halo teman-teman, saya Yeta Sembiring, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Fakultas Komunikasi, untuk mata kuliah Komunikasi Digital. Untuk tugas UAS kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi kelompok. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi kelompok, beserta contoh-contoh realnya yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita bahas dulu apa definisinya. Kelompok adalah interaksi tatap muka antara dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Manusia cenderung mencari tujuan yang sama antara satu dengan lainnya. Kalau kita semua sudah punya tujuan yang sama, pada akhirnya kita akan berkumpul dan membentuk suatu kelompok. Contohnya saja kalau kita baru masuk hari pertama di sekolah. At the first time, pasti kita sudah punya insting untuk mencari teman yang kira-kira cocok dengan kita atau kelompok yang kira-kira sepahaman, sefrekuensi dengan kita, punya tujuan yang sama dan punya keinginan yang sama. Kalau boleh saya contohkan, pernah nggak sih teman-teman sebagai mahasiswa atau pelajar memperhatikan kalau misalnya anak-anak yang kutu buku pasti akan berteman dengan yang sama-sama kutu buku. Atau contoh lainnya, anak-anak populer pasti akan mencari teman yang sama-sama populer dengan kriteria yang mereka sudah punya ya, list tersendiri menjadi anak populer. Nah, jadi ada satu kecenderungan kita sebagai manusia memang akan selalu mencari yang sama dengan kita untuk mencapai tujuan yang sama, mencari kenyamanan satu dengan lainnya. Dalam komunikasi kelompok itu ada beberapa fungsi, yaitu hubungan sosial, kemudian pendidikan, persuasif, problem solving, sampai decision making. Ketika kita membuat kelompok untuk mengerjakan tugas UAS misalnya, di situ kita akan membentuk yang namanya hubungan sosial antara satu anggota kelompok dengan lainnya. Apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial adalah interaksi sosial antara individu satu dengan lainnya. Dalam hal ini ketika kita dalam satu kelompok mau tidak mau, suka tidak suka pasti melakukan yang namanya hubungan sosial. Kemudian kaitannya dengan fungsi persuasif dalam komunikasi kelompok. Sebagai contoh, kita sebagai mahasiswa Unsia yang dituntut untuk bisa berkolaborasi dalam kelompok meski sistem pembelajarannya online, dipisahkan oleh jarak, waktu, dan usia yang berbeda-beda. Ketika kita membuat kelompok tugas atau UAS bersama, pasti di situ sudah ditentukan tujuan kita berkelompok yang pada akhirnya ingin mewujudkan hasil dan nilai yang baik dari kelompok tersebut. Kemudian pendidikan. Pendidikan di sini lebih ke pelajaran hidup. Di sini kita sedang belajar yang namanya menghargai pendapat orang lain. Kita juga belajar yang namanya menghargai waktu orang lain dan sebagainya. Ada juga pendidikan akan solidaritas. Di situ kita nggak mungkin egois yang pada akhirnya akan mengesampingkan kepentingan kelompok karena kita hanya peduli akan kepentingan kita sendiri. Kemudian untuk selanjutnya yaitu problem solving dan decision making. Dalam kelompok itu pasti ada yang namanya musyawarah. Masalah itu pasti akan terjadi dalam sebuah komunikasi kelompok yang pada akhirnya masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi adalah decision making atau pengambilan keputusan dalam sebuah struktur misalnya. Dalam kelompok tugas tadi ada perselisihan pendapat antara anggota kelompok. Di sini diperlukan adanya musyawarah untuk mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai tipe-tipe kelompok dari komunikasi kelompok itu sendiri. Ada namanya kelompok premier dan kelompok sekunder. Kelompok premier adalah kelompok utama, kelompok inti, kelompok ring satunya kita yang paling dekat dengan kita, seperti keluarga dan teman dekat. Kelompok sekunder artinya secondary, lapisan kedua, bukan kelompok inti. Misalnya rekan kerja, teman-teman sekolah, atau teman-teman di kampus. Kemudian kelompok formal dan kelompok informal. Pada umumnya semakin kecil kelompok, hubungannya semakin informal. Dan semakin besar suatu kelompok, hubungannya akan semakin formal. Selanjutnya adalah jaringan komunikasi dalam jaringan kelompok. Pertama, komunikasi kelompok membentuk horizontal, yaitu lurus sejajar, di mana antara individu satu dengan lainnya sejajar posisinya. Yang kedua, komunikasi vertikal.
komunikasi ke atas atau ke bawah, karena biasanya terjadi dalam kelompok yang sedikit formal. Karena ada yang dianggap lebih dominan daripada yang lainnya. Biasanya orang-orang yang dituakan atau yang dianggap senior, atau misalnya yang menjadi ketua dari kelompok pada bawahannya. Dalam komunikasi kelompok mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan menemukan yang namanya masalah atau konflik. Memang bukan perkara yang mudah untuk menyatukan isi kepala beberapa orang. Masalah yang terjadi dalam komunikasi kelompok yang pertama misalnya, perbedaan keinginan dan tujuan. Sebagai contoh dalam pengerjaan tugas, si A ingin membuat tugas seadanya karena waktu yang mepet. Namun ide yang diusulkan tidak selaras dengan pemikiran si B. Karena menurut si B, usul si A tidak ada benang merahnya. Karena tujuan si B adalah membuat tugas yang simpel namun bisa dimengerti, pesan yang ingin disampaikan deliver, dan ada benang merahnya. Disitulah terjadinya konflik. Misalnya lagi tidak ada pembagian tugas yang jelas, sehingga antar kelompok menjadi saling mengandalkan. Begitu waktunya tiba, tugas pun tak kunjung selesai pada waktunya. Ujung-ujungnya tidak ada solusi untuk masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber dan sampai persaingan antara satu individu dengan individu lainnya. Udah kalau ngomongin tentang persaingan itu bukan kepentingan kelompok lagi sih, itu adalah kepentingan pribadi. Atau kita bisa bilang itu adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang merasa paling jago, merasa paling hebat, suaranya harus didengar gitu. Padahal kriteria orang hebat itu sudah sangat jelas, yaitu less talk, do more. Masalah-masalah tersebut tentu saja harus kita hadapi dan cari penyelesaian dan solusinya. Tentu saja yang pertama kita harus kenali dulu permasalahan itu apa, kemudian diurai pakai hati yang adem. Setelah kita mengurai masalah, tentu saja akan muncul gagasan-gagasan baru. Nah, kita harus pilih tuh 1, 2, atau 3 gagasan yang paling menyelesaikan masalah. Sampai akhirnya pengambilan keputusan yang harus kita komunikasikan dengan sesama anggota lainnya. Sekian materi tentang komunikasi kelompok ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai ketemu lagi di tugas berikutnya. Bye now!